2009. Hari ini saya akan membahas tentang bijak dalam menggunakan media sosial di kalangan mahasiswa. Yang pertama, yang saya hormati Bapak Ibu dosen serta rekan-rekan saya di Universitas Pakuan. Media sosial kini sudah menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Media sosial kini bukan hanya tempat hiburan, tetapi menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari untuk mahasiswa, orang bekerja, dan anak-anak juga. Melalui platform seperti Instagram, TikTok, Twitter, kita bisa berinteraksi, belajar, membangun citra diri, membangun portofolio, membangun jaringan, bahkan mengembangkan karir. Dunia digital telah mengubah cara kita berkomunikasi, berbagi informasi, dan menunjukkan identitas diri. Dan juga pentingnya untuk berbijak dalam penggunaan media sosial. Penggunaan media sosial di Indonesia itu mencapai 181 juta hingga atau kurang lebih 65% populasi. Mayoritas penggunaan itu mahasiswa, generasi muda, orang bekerja, dan lain sebagainya. Penggunaan masifnya masih dampak positif dan negatif di dunia digital luas, tapi setiap jejak sulit untuk dihapus. Media sosial juga telah mengubah cara pandang kita terhadap dunia, terlebih pada cara kita berkomunikasi, cara kita belajar, cara kita mendapatkan informasi yang informatif dan relevan. Terkadang kita mendapatkan informasi bukan dari koran atau dari TV lagi, tapi kita melalui platform-platform digital. Namun ada juga di balik manfaat yang besar juga ada sisi gelap dari media sosial, yaitu penyebaran berita palsu, terus kecanduan, perundungan duri. Karena itu penting bagi kita terlebih sebagai mahasiswa untuk memilah-milih informasi dan menggunakan media sosial dengan bijak. Peran media sosial di kehidupan mahasiswa itu sangat besar. Media sosial membuat kita mudah terhubung lintas daerah, lintas waktu. Kita bisa berkomunikasi dengan orang tanpa mengenal waktu, perbedaan jam, dan lain sebagainya. Dapat digunakan untuk mencari informasi, promosi, belajar, dan mengekspresikan diri. Kita dapat mendapatkan info banyak sekali di platform digital ini. Banyak mahasiswa kini memanfaatkan media sosial untuk berjualan, membangun usaha, membangun citra diri, membagikan tips-tips belajar, dan menunjukkan karya dan prestasi. Langkah-langkah menjaga diri di media sosial. Yang pertama, kita lakukan saring dulu. Saring itu saring informasi yang telah kita dapat sebelum kita posting untuk memberikan kepada orang lain. Yang kedua, kita gunakan sosial media untuk hal positif. Jangan kita menebar kebencian, ujaran kebencian, atau menghujat orang lewat sosial media. Yang ketiga, jaga etika dan sopan santun digital. Yang keempat, batasi waktu bermain media sosial agar tidak kecanduan. Dan yang kelima, melindungi privasi diri. Nah, selanjutnya ada pentingnya kebijaksanaan digital, yaitu menjadi bijak dalam menggunakan media sosial bukan hanya soal menahan diri dari hal negatif, tetapi juga tentang kemampuan memahami dampak dari setiap tindakan digital terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sosial. Mahasiswa sebagai generasi muda dan terdidik memiliki tanggung jawab moral untuk menunjukkan bahwa teknologi bisa digunakan secara positif dan memberi dampak yang sangat baik. Terdapat studi kasus juga yang saya dapatkan. Beberapa waktu lalu sempat ramai mahasiswa yang mengunggah video berisi komentar sarkastik terhadap dosen di TikTok. Video itu viral, tapi bukan karena lucu, melainkan karena dianggap tidak sopan. Ia menuduh dosennya, ia memojok dosennya, ia melakukan tindakan kriminal kepada dosennya, hingga kasus itu menyebar di platform digital dan membuat nama kampusnya disebut-sebut secara negatif di dunia maya. Dan ada juga di mana seorang ditolak saat melamar pekerjaan karena HR mereka menemukan jejak digital yang berisi unggahan yang tidak pantas. Selanjutnya ada media sosial sebagai cerminan diri. Media sosial sejatinya adalah refleksi dari kita siapa sebenarnya, bukan seberapa sering kita memposting sesuatu, seberapa bermakna jejak yang kita tinggalkan digunakan dengan bijak. Media sosial bisa menjadi sarana pembelajaran dan pengembangan diri, pengukur prestasi, membangun portofolio, jembatan kolaborasi, dan jejak profesional. Alat untuk menyebarkan inspirasi, pendidikan, kebaikan. Namun, jika sering disalahgunakan, media sosial bisa menjadi sumber konflik, stres, bahkan keruntuhan reputasi. Setelah paparan yang telah saya sampaikan, apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Silakan.
Silahkan. Perkenalkan, saya Dea Idenata, izin bertanya. Bagaimana cara mahasiswa bisa tetap aktif di media sosial tanpa kehilangan batas antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab di etika di dunia digital tuh bagaimana caranya? Terima kasih Dea atas pertanyaannya. Izinkan saya memberikan jawabannya Menurut saya, mahasiswa tak bisa aktif di media sosial dengan sadar tanpa batas dan bijak. Tetapi, kita tetap harus memilih apa informasi yang akan kita berikan dan juga kita tidak menyinggung pihak lain, menyerang pihak lain. Sebelum kita posting, kita pikirkan dulu apa dampak positifnya, apa dampak negatifnya, apakah benar informasi yang akan kita sampaikan, apakah ini akan tidak menjadi bumerang untuk kita di lain hari. Terima kasih. Apakah selanjutnya ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Silakan. Perkenalkan, saya Natasha Aulia, izin bertanya. Dalam kehidupan kampus, apakah media sosial lebih banyak memberi manfaat atau justru menimbulkan tekanan sosial bagi mahasiswa? Tolong menjelaskan. Terima kasih Natasha atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Menurut saya, sebagai media sosial sebenarnya banyak sekali manfaatnya, seperti untuk berbagi kebaikan, berbagi informasi, belajar hal baru, belajar banyak. Nah, dan juga memperluas relasi. Tapi di sisi lain juga bisa membuat tekanan, apalagi kalau kita sering membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, kita membandingkan pencapaian kita dengan pencapaian orang lain. Jelas tentu berbeda karena proses awalnya pun berbeda-beda. Nah, jadi tergantung bagaimana cara pakainya. Kalau digunakan dengan bijak, media sosial justru bisa jadi hal positif sekali untuk kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Sebagai penutup, izinkan saya membacakan pantun. Pergi ke kantin beli es krim rasa coklat. Cakep. Disantap siang hari terasa nikmat. Cakep. Bijaklah bersikap di dunia digital yang cepat agar hidup tenang, reputasi pun selamat. Teman-teman mahasiswa, mari kita jadi generasi yang cerdas dalam berpikir, santun dan bertutur kata. Karena masa depan dunia digital itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Tetapi manusia yang telah menggunakan ini dengan bijaksana itu akan mendapatkan keuntungan di depan sana. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.